Waktu dia pegang handphone di situ, tiba-tiba si Uparnya itu kayak teriak girang gitu, kesenangan kayak Rupanya dia baru dapat jackpot 75 juta. Gue sampai nanyain nih akhirnya ke si Upar, caranya ini gimana sih biar kayak lu kayak gini. Gue ngedatangin tempat ini nih. Kalau gak salah abis asar tuh gue samper lah, Par, ayo kita OTW ke tempat itu, gitu kan. Pas begitu Upar mau ngeluarin motornya, bapaknya tuh nanya, mau kemana? Ya ini udah asar, bentar lagi gelap, ini malam satu suro. Katanya sih nggak boleh kalau keluar di tanggal itu. Betul. Nah gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ya namanya juga orang-orang pada udah kesasar kayak gini. Ya gak dipikirin nih. Orang tuanya ngomong kayak gimana juga. Di situ pas gue buka mata, gue bener-bener langsung gitu loh. Wes, kenapa? Gitu kan. Duduk dulu aja. Kamu tuh dari mana sama si Upar? Gitu kan. Sampai bangun kok langsung nanyain si Upar, kata si Dani itu. Di situ kagetnya bukan main ya, sampai pengen ayo anterin gua. Tapi di situ gua baru sadar. Kenapa? Kaki gua patah. Kaki kamu tuh ada yang megangin anak kecil. Takut. Dia sumpah, dia bilang gitu, ada yang megangin anak kecil. Anak kecilnya kayak hancur gitu mukanya. Terus kayaknya kalau yang dia lihat kayak korban kecelakaan gitu loh. Perempuan atau? Perempuan. Okay. Kayak megangin kaki gue. Mau minta tolong gitu maksudnya? Gak tahu. Nah, gak lama setelah dia ngomong gitu, itu kaki aku bengkak. Halo pasukan Lantar Malam, kalian pasti udah nggak asing nih sama sakralnya Malam Satu Suro. Dan bagi sebagian orang, Malam Satu Suro ini dipercaya punya suatu kekuatan magis yang bisa membawa keberuntungan ataupun kesialan. Dan malam ini, gua kedatangan narasumber yang pernah mengalami langsung nih tertimpa kesialan atau petaka di Malam Satu Suro. Di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Bilal. Kita langsung aja sapa. Bang Bilal, apa kabar Bang? Baik Bang, alhamdulillah. Baik ya. Oke, jadi Bang Bilal ini pernah punya pengalaman nih guys. Suatu musibah yang berkaitan sama Malam Satu Suro. Bener Bil? Betul. Betul ya? Betul. Gimana? Ceritain sedikit lah Bil. Jadi apa yang terjadi? Cerita ini tuh gue alamin sampai akhirnya, sampai detik ini juga gue itu masih ngerasa trauma. Karena ini tuh berdampak banget lah ke gua dan teman gua. Dan juga Bang ya, di sini tuh jadi gua ngerasa percaya nih sama petaka di Malam Satu Suro. Oke, emang lu ngelakuin apa di Malam Satu Suro itu? Ya, waktu itu sih bener-bener ya gua itu karena gua udah bener-bener kesasar banget lah ya, udah hilaf lah. Gua ngelakuin hal negatif bareng temen gua di Malam Satu Suro sampai akhirnya ya ngebuat petaka buat gua dan temen gua sendiri. Dan gini Bang, semoga dari cerita yang bakalan gua bagiin kali ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Dan cerita yang gua mau bawain tentunya dapat izin juga, alhamdulillah, dari keluarga temen gua. Dari keluarga temen lo? Wah, biasanya kalau yang udah izin-izin gini nih, epic nih ceritanya nih. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini guys, untuk kalian kirim voice note. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Bilal mengenai petaka Malam Satu Suronya, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita
Lentar Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentar Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Lentar Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia. Oke, jadi cerita ini tuh terjadi di tahun 2023. Waktu itu saya punya usaha baru nih di bidang sabun cair curah. Jadi gini, saya jelasin dulu. Jadi yang disebut sabun cair curah ini tuh kayak semacam sabun cuci piring, deterjen cair. Nah, karena berhubung tempat tinggal saya itu agak berdempetan dengan masyarakat yang lain gitu kan ya, jadi padat penduduk, otomatis kan sabun udah jadi kebutuhan utama. Nah, itu udah lumayan bagus juga lah penjualannya. Nah, karena skalanya itu belum termasuk industri yang gede, otomatis kan saya masih dibantu sama ada 1 atau 2, bukan karyawan, jadi kayak kalau dipanggil suruh dibantu ya bantu gitu Bang. Nah, udah itu selepas beres bikin formula, itu suka nongkrong di warung kopi yang lokasinya tuh nggak terlalu jauh lah. Nah, di situ saya biasa nongkrong itu sama 2 temen. Sebut aja namanya Dani sama Upar. Nah, si Upar ini tuh aslinya ngerantau ke daerah saya itu. Jadi namanya itu aslinya Supardi. Dari Klaten. Berpanggil Upar. Gua panggil Upar. Iya. Karena biar cepet aja lah gitu kan. Nah, si Upar gak punya kerjaan. Jadi tiap pagi dia nganterin bakso ke tempat mangkal bapaknya. Nah, kalau si Dani ini kesehariannya dia ngojol. Kayak gitu. Nah, biasa kan kita ngopi, Dani habis capek kerja, Upar juga ya sibuk nganggur gitu kan. Ya gua juga kan kayak habis nge-mixing capek gitu kan, bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Main game, sampai jam 11-12 kita mulai cabut pulang ke rumah masing-masing. Nah, di keesokan harinya, waktu itu saya kan lagi di kios, sapu-sapu kayak gitu kan. Karena di situ tuh kalau ada yang datang, dia nge-refill sendiri. Bawa wadah sendiri, jadi nge-refill sendiri. Gitu. Nah, kayak gitu. Oke, udah itu si Dani dateng. Ngasih tahu kalau tadi di jalan, dia ngelihat si Upar ini lagi nurunin motor baru. Kan kalau motor baru itu kan biasanya dianterin pakai mobil bak ya. Nah, dia lagi nurunin motor baru itu sama pegawai dealernya. Nah, Bill, tadi gue lihat si Upar nih nurunin motor baru. Hebat ya, dia kebeli motor baru kayak gini. Soalnya gue jelasin dulu di sini. Jadi si Upar ini tuh sebenarnya dia kalau nongkrong kayak modal mulut doang gitu loh. Kayak rokok minta ke kita, kopi minta ke kita. Kok tiba-tiba bisa beli motor? Jadi pas begitu si Dani ngasih tahu ke gua ya, waktu si Upar ini ternyata beli motor gitu. Gua kan masih mikir, ya mungkin dia punya tabungan, abis punya warisan dari kakeknya atau di kampung kan gitu. Tapi begitu gua jawab kayak gitu, si Dani itu tiba-tiba ngelanjutin lagi bawa motor sambil bilang, ntar juga lu tahu kok. Di situ sih gue awalnya rasa penasaran ada, cuman ya masih mikir positif aja gitu kan. Nama juga kadang teman-teman kan ceng-cengannya kayak gitu. Oke. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya ya biasa malam-malam gue itu pasti istirahat kan ke warung itu lagi gitu. Gue ngeliat si Upar itu sendiri duduk di situ mainin HP tuh kan. Gue jalan. Terus gue tanya, ngomong kayak gini lah, mana nih motor baru nih? Karena kan dia baru beli motor kan, gitu kan. Dia cuman cengir-cengir gitu aja gitu kan. Jadi kayak ekspresinya tuh ngeliatin bahagia lah kayak gitu kan. Nah, udah beres itu, gue pesen nih kopi lagi, bareng lagi, ngerokok bareng-bareng sama dia juga gitu kan. Tapi gak kayak malam-malam sebelumnya, dia itu kayak cenderung sibuk. Mainin HP. Gue tanya itu, si Dani mana ya? Nggak tahu. Jadi dia tuh bener-bener sibuk gitu. Sampai waktu si kopi itu baru aja dateng, yang di situ, yang ditaruh ke gue, si Upar itu tiba-tiba pergi. Gak ngomong apa-apa. Lah, biasanya juga gak kayak gini kan. Kenapa nih bocah nih?
Par, mana Par? Dia gak nyaut juga. Dia udah aja pulang gitu kan. Ya udahlah, gue ditinggalin gitu kan. Sampai akhirnya esoknya lagi, gue itu kayak masih kepikiran gitu. Ya si Upar kenapa nih kayak gini kan? Ada masalah apa sih gitu. Nah ternyata pas di malam harinya barulah gue di situ tahu bang. Oke. Nah, Kenapa tuh? karena gue pas nongkrong lagi ke tempat itu, Warkop. ke warkop itu, kayaknya dia lupa silent handphone. Pas gue datang di situ tuh, muncul kayak audio atau suara-suara yang kayaknya kalau teman-teman di sini tahu ya kayak suara-suara yang kayak gitu, itu muncul. Di situ kan gue curiga, karena gue penasaran, karena gue temen di bagian main apaan lo, gitu. Gue lihat dia langsung buru, apaan sih? Dan kayak gitulah, kita kan punya privasi nih masing-masing nih, yang kayak gitu. Jadi kayak nunjukin ekspresi marah gitu kan. Wah gitu aja kok marah gitu kan. Terus kayak kemarin dia langsung cabut karena mungkin ya di situ gue ngaku ya mungkin gue bikin bete dia waktu itu kan. Dia langsung balik lagi nggak sampai bilang apa-apa. Ya udahlah. Agak-agak enak juga sih waktu itu ya karena gue nggak ada izin apa-apa gitu kan, langsung lihat ke handphone dia. Di esok harinya, di pagi-paginya, nah di situ gue bener-bener lagi pusing bang, pusing banget lah, karena baru dapat notifikasi dari bank. Karena usaha yang gue tekunin ini tuh hasilnya modalnya itu bener-bener pinjaman dari bank. Nah situ gue udah mulai, wah gimana nih? Yang pertama kios juga ngontrak, bahan baku juga tiap hari diputer-puter. Untung kita cuman kecil. Dari 1 liter itu paling cuman kadang 500, kadang 700 perak. Nah, boro-boro buat nutup si utang ini. Kayak gitu kan. Nah, itu bener-bener kalut lah, pusing gitu kan. Sampai akhirnya di besoknya lagi, si Upar ini tiba-tiba datang. Nah, dia datang itu bukan apa-apa, tapi dia mau minta maaf atas kejadian yang kemarin. Karena pas gue pusing waktu itu, gue itu gak nyamperin mereka di warkop. Fokus nih buat gimana cari penghasilan lain gitu loh buat nutup ini. Nah, yang namanya temen ya, meskipun kayak gimana ya udahlah gitu kan. Bil, gue minta maaf ya yang kemarin. Ya mungkin gue lagi emosi atau kayak gimana gitu. Aman Pak, nggak apa-apa. Kita juga teman, kita kenal juga bukan setahun 2 tahun, kayak gitu kan. Nah, lagi-lagi si Upar itu kayak gimana ya? Dia tuh kayak kita tuh lagi ngobrol kayak teman aja gitu kan, ngobrol biasa, ngobrol warung gitu. Tapi matanya itu tetap ke handphone bang. Kayak nggak fokus gitu. Kesel gak bang? Misalnya kalau kita ngomong terus dia balasnya tuh kayak, hah? Gimana? Hah? Itu kesel banget sih. Nah, waktu dia pegang handphone di situ, tiba-tiba si Upar ini tuh kayak teriak girang gitu, kesenangan kayak, ini. Rupanya dia baru dapat jackpot 75 juta. Oke, gede tuh. Gua yang dengernya juga malah ikut seneng. Tapi di situ gua masih belum percaya. Masa sih 75 juta? Coba lihat rekening lu. Bentar kata dia, gua pindahin dulu nih ke rekening gua. Dan dia pindahin ke rekening bener 75 juta. Tapi sorry, di situ dia udah nggak malu lagi untuk nunjukin kalau dia main gitu. Karena dia sebelumnya udah ketahuan juga kan sama gua kan, dia ternyata mainnya kayak gini. Nah, di situ gua udah mulai, wah gila sih. Beberapa menit doang buat ngasilin duit segitu, itu bener-bener gampang banget gitu kan. Nah, tapi ini nggak patut dicontoh ya guys. Jangan. Lanjut. Nah, lagi-lagi bang, dasarnya sih ekonomi ya. Karena di sini tuh gue mulai agak kepentok sama kebutuhan. Gue gak tahu setan apa yang masuk ke kepala gue. Gue sampai nanyain nih akhirnya ke si Upar. Par, gini Par. Sebenarnya gue agak malu nih buat ngomong ke lu, gitu kan. Gue itu lagi kepentok buat bayar si kontrakan. Gini cerita. Tolonglah lu bantuin gue, gitu kan. Bukan gue mau minta duit ke lu atau gue minta ngutang ke lu, tapi caranya ini gimana sih biar kayak lu kayak gini. Awalnya si Upar itu gak mau ngajarin ke gue, malahan bagus loh. Dia ngomongnya kayak gini, lu kan udah punya usaha,
mendingan jangan coba-coba ke sini. Hmm. Karena itu bikin ketagihan banget lah ibaratnya. Nanti lu berantakan masalah kerjaan kayak gitu. Tapi Par, ini gue lagi kerja nih. Tapi kok hasilnya nggak bisa nutup ini gitu loh. Nggak bisa nutup ini. Cobalah gue pengen coba-coba gitu kan di sini kan. Akhirnya si Upar ya mau gak mau ya udahlah kecil dulu aja ya. Jangan langsung gede. Di situ gue diajarin dari mulai deposit, dari mulai sistemnya kayak gimana, teknisnya kayak gimana. Tapi pakai handphone gue si Uparnya. Nah Bil, kayak gini nih, lu deposit dulu segini. Waktu itu gue masih inget 100.000. 100.000. Dia pasang angka di apa ya? Saktinya dia itu. Pasang angkanya itu gak pakai mikir kayak orang lain ngitung segala. Dia cuman bebas aja. Dan waktu itu gue masih inget cuman 1.000 perak masang ya. Beberapa menit kemudian ketika hasilnya keluar, itu jadi 300 sampai 400.000. Gila. 300 sampai 400.000 itu ibaratnya gue harus kerja seharian. Itu pun harus si stok yang di belakang itu benar-benar minim, tipis banget, udah habis banget. Nah, karena gue di sini gimana ya? Kasarnya ketagihan. Si Upar dari pagi sama gue ngobrol di situ sampai sore hari, gue terus-terusan nih main sama dia. Main sampai lupa lah, sampai lupa waktu segala rupa. Dari cuman awalnya 100.000, di sore hari menjelang maghrib itu beranak jadi 2,8 juta. Buat kelas pemula kayak gue. Iya. Siapa yang gak tertarik lah, ibaratnya 28 juta itu biasanya gue dapetin itu ya di 15 hari kalau benar-benar usaha. Itu cuman seharian juga enggak. Nah, mulailah dari situ Bang. Ini sih gak patut dicontoh ya buat teman-teman semuanya ya. Karena itu benar-benar parah. Iya. Parah Bang. Di situ gua udah kayak gimana ya? Kayak sama si Upar ini tuh udah lengket banget akhirnya. Par, si Upar lewat nih. Mau nganterin bakso ke bapaknya. Pulang dari sono kita nambang biasa. Bahasanya kita nambang nih karena gak enak di pinggir ruko gua itu ada orang lain juga. Oke, aman. Ayo katanya. Udah beres itu sebulan, 2 bulan. Itu gua fokus tuh nambang terus tuh sampai hutang sekarang kebayar, kios juga bisa diperpanjang, bahan baku bisa stok. Itu dari hasil itu, Bang. Tapi akibat gua nggak konsen, akhirnya semua berantakan. Gua itu konsennya terus main gitu. Gak ada yang manajemen lah. Kayak stok sekarang banyak nih bahan baku, tapi yang bahan jadi belum beres, segala rupa, kayak gitu kan. Nah, sampai tiba akhirnya, karena dari hari ke hari penghasilan gue itu udah mulai agak meningkat ya. Karena untuk main-main kayak gini tuh nggak terlalu stabil di segitu penghasilannya gitu Bang. Kadang-kadang bisa lebih gede, kadang-kadang bisa lebih rendah gitu. Tapi ada fasenya di mana gue udah tahu nih, spotnya itu pasti rata-rata itu gue sehari menang berapa. Nah, akhirnya gue nanya lah ke si Upar perihal yang dia dapat itu. Yang mana? 75 juta. Emang lu belum pernah dapat segitu? Belum. Oh, oke. Belum, itu jauh banget. Gue paling gede waktu itu cuma berapa? 4 juta. Dia udah gila banget mainnya, gitu kan. Gue nanya lah ke si Upar, Par, perihal yang duit yang kemarin lu dapat, yang 75 juta itu, lu pakai apa? Soalnya gue gak lihat nih, dia kayak pakai kendaraan baru, dibeliin handphone baru, barang-barang itu kayak gak ada hasilnya aja gitu yang dia pakai. Nah, motor di sini kan tapi baru tuh. motor dari hasil yang pertama sebelum gue tahu dia bisnis kayak gini kan. Nah gitu. Nah, waktu gua ngedengar jawabannya, ini gila banget Bang. Kenapa tuh? Karena begitu gua tanya, kemana ini uang 75 juta? Si Upar itu waktu itu jawab, kalau uang 75 juta ini dia pakai buat ngedaftarin umroh kedua orang tuanya. Hah? Ini kacau. Terus? Gua yang gila waktu itu juga sampai mikir, lu gak salah nih. Iya. Pakai duit haram buat ngumrohin orang tua. Ya gimana lagi, ya udahlah. Kita cari lagi aja duit. Wah, itu apa ya?
bikin gua gak masuk akal sih. Iyalah, iya. Gitu loh, kok bisa ya dipakai makan pun itu udah haram banget. Ini dipakai. Iya. Aduh. Nah, tapi di dalam keadaan gua yang bener-bener kecewa sama tindakan si Upar ini, gue itu masih penasaran gimana buat dapetin uang ini, gitu loh. Nah, ketika gue gali-gali, ternyata si Upar buat ngedapetin nomor buat taruhan itu gak gampang, Bang. Oke. Karena dia harus ngelewatin beberapa kali sesajen. Oke. Jadi nggak gampang. Jadi lucunya juga ya, waktu itu dia nunjukin ke gue, ada satu grup WhatsApp yang isinya semua bahkan di situ juga dilihatin nih, ibaratnya ini tempat ini kayak udah kayak makam, kayak ibaratnya sekarang tempat kosong atau lain-lain. Di situ juga dia udah ngasih tahu kalau tempat ini biasanya sajennya ini, kalau tempat ini sajennya ini. Jadi udah bener-bener di bulet-buletin gitu, biar orang yang anggota di situ nggak bingung kalau datang di situ harus bawa apa. Paham. Itu gila sih. Menurut gua kok ada orang yang bener-bener konsen ke sini gitu kan. Nah, udah itu gua agak tertarik nih waktu si Upar gua ngedatangin tempat ini nih buat dapetin jackpot angka yang kemarin kita gol. Ternyata pas gue lihat, sebenarnya tempatnya nggak begitu asing buat gue. Ya jaraknya cuman sejam lah dari tempat gue tinggal ke tempat itu. Nah, karena gue yang bener-bener waktu itu lagi menggebu-gebu banget, pengen kayak dia, akhirnya gue ngomong nih ke si Upar ini, Par, gimana kalau kita ke tempat itu lagi? Gue pengen nih kayak lu nih. Jangan. Kata Upar tuh tetap jangan. Karena buat dapet hasil segini tuh resikonya emang bener-bener cukup gede juga gitu kan. Tapi lagi-lagi ya, yang namanya orang udah kesetanan, yang namanya orang-orang udah bener-bener kesasar banget hidupnya, waktu itu ya gue bener-bener udah lapar, kita kesana aja gitu. Nah, si Upar kan awalnya sempat nolak nih. Dia beberapa menit kemudian diem karena keinget sesuatu. Di forum itu tuh Bang, di atasnya gue lihat ternyata di malam satu suro nomor yang keluar itu lebih banyak dari biasanya. Jadi dia juga emang benar-benar kepacu lagi. Ayo Bil, kebetulan nih di malam ini tuh emang nomornya lagi bagus-bagus. Padahal awalnya dia gak mau loh. Oke. Satu suro deh. Satu suro. Nah itu. Yang akhirnya waktu itu kalau gak salah abis asar tuh jalan ke tempat dia. Gue kan waktu itu punya motor tapi butut banget lah. Mending pakai motor baru yang punya dia kan gitu. Terus gue samper lah. Par, ayo kita OTW ke tempat itu. Gitu kan. Pas begitu Upar mau ngeluarin motornya, bapaknya tuh nanya, mau kemana? Mau jalan dulu? Ya ini udah asar, bentar lagi gelap. Ini malam satu suro. Gitu kan. Jadi si bapaknya itu kan orang Klaten. Jadi bener-bener dia punya paham Jawanya itu benar-benar dipegang lah. Adat Jawanya itu benar-benar dipegang gitu Bang. Karena katanya sih nggak boleh kalau keluar di tanggal itu. Betul. Nah gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ya namanya juga orang-orang pada udah kesasar kayak gini. Ya nggak dipikirin nih. Orang tuanya ngomong kayak gimana juga. Ya ibaratnya udah Pak, kita jalan. Ayo gas aja. Nah, sebelum gua nyampe ke lokasi, gua mampir dulu nih buat ngelengkapin buat sajennya dulu, belanja dulu. Yang ternyata sajennya itu dia minta 3 ekor kepala ayam, terus darahnya ini dia harus disimpan di dalam kendi. Oke. Nah, di dalam kendi. Lu lakuin tuh? Lakuin. Oke. Nah, nasi kepala ayamnya ini harus ada di atas kain kafan. Gila, oke. Nah, di dalam nampan lah, biasa lah ya. Nah, karena menurut gue permintaannya ini nggak begitu ribet-ribet banget gitu. Cuman waktu itu sih ada tambahan kayak menyan Jawa yang kotak-kotak tuh. Tapi si Upar kebetulan dia punya bekasan yang kemarin. Nah, gue berangkat lah. Jam 5 lah, jam 5 sampai setengah 6. Gue berangkat.
Akhirnya gue jalan sama si Upar. Nah, di perjalanan ini gitu kan, si Upar itu kayak di sini nih, kayak udah bukan sombong ya, tapi ngeyakinin gue. Bil, pokoknya lu kalau datang ke tempat ini, dapat nomor bagus gitu kan, jangankan buat bayar sewa ruko atau buat lu bisa beli motor baru, lu bisa beli kendaraan baru apa. Jadi kayak udah ngiming-ngimingin hasil lah. Iya. Nah di situ tuh, gue emang kesasar, tapi masa sih gitu kan. Sejam kemudian kita sampailah ke lokasi. Ya ternyata nggak pinggir jalan banget bang. Nah gue waktu itu markirin motor itu bener-bener kayak di apa ya, kayak bukan hutan tapi kayak ilalang-ilalang kayak gitu. Gue masukin ke situ. Nah kita jalan 15 menit kita baru nyampe. Dikira gue waktu itu ya, karena gue taunya itu kawasan hutannya aja. Oke. Ternyata pas gue nyampe di situ kita dihadapin sama satu tunggul pohon. Tahu tunggul pohon? Apa itu? Jadi kayak gini ya. Ada pohon besar, tapi dia itu di setengahnya itu kayak udah kayak ke apa sih? Kesamber geledek gitu loh. Oke, sambil petir. Jadi sini pohon itu udah mati. Tapi udah masih tinggi gitu kan, masih tinggi. Nah, di perjalanan waktu itu si Upar ngomong ke gua, beberapa meter lagi nyampe nih. Nah, ntar di sana itu ada kakek-kakek yang bakalan nuntun kita nih buat nyajen, gitu. Oh, berarti kita nggak sembarang nyajen doang nih? Enggak, ngapain? Kita kan nggak tahu caranya kayak gimana, gitu kan. Soalnya rata-rata yang datang itu meskipun yang kemarinnya dia udah pernah kesini biasanya beda-beda cara ngasihinnya gitu kan. Otomatis ya udahlah, gua nyerahin ke dia aja lah gitu yang udah pengalaman kemarin gitu kan. Nah begitu gua udah nyampe di depannya, depan si tunggul, jaraknya mungkin 10 sampai 15 meter, gua nunggu kan sama si Upar ini. Si Upar ini jadi kayak gimana ya? Dia tuh nggak nyaut juga kayak kek atau ibaratnya assalamualaikum atau gimana gitu kan? Enggak, diem aja. Udah tunggu aja pokoknya. Nah begitu 15 menit kemudian muncul dari belakang si pohon tunggul ini kakek-kakek, dan di situ gua kaget parah. Kenapa? Gimana ya? Ini sih sampai sekarang gua masih kepikiran banget. Di situ gua langsung megang pundaknya si siapa? Si Upar. Karena gua ngerasa ketakutan. Karena yang gua lihat waktu itu tuh bukan kakek-kakek, Bang. Sosoknya bener kakek-kakek, tapi matanya ini udah ke bawah. Terus rambutnya juga udah mulai rontok-rontok, tapi panjang ya. Oke. Nah, yang gua heran, si Upar ini kayak, apa ya, kayak ngelihat si kakek ini kayak biasa aja gitu. Nggak takut ya? Par, itu siapa, Par? Gitu. Nah, itu dia kakek-kakek yang bakal ngebantu kita. Gitu. Wah, itu bukan. Udah lu diem aja, katanya. Udah kamu diem aja, udah diem aja. Nah, karena gua takut, yang tadinya gua megangin si pundaknya si Upar, akhirnya gue tinggalin, biarin dia jalan sendiri bawa nampan. Dia taruh lah nampannya di situ sambil gak tahu dia ngobrol atau apa ya sama si kakeknya itu. Gak lama sih, cuman 2-3 menitan dia balik lagi. Ayo kita tunggu agak jauhan dari sini. Ya udah, gue ikutin dia ke sana. Sampai waktu itu gue inget banget ya, duduk di atas kayak akar sama dia berdua nih. Nungguin dari mulai waktu itu jam 8 malam karena masih belum terlalu malam juga, sampai jam 2:30 subuh. Panjang banget. Lama tuh. Ya kita habis sebungkus rokok juga bang waktu itu gitu kan, sampai berarti gue bawel juga ke si Upar. Sambil main tuh? Oh enggak? Enggak. Gue kira sambil main. Oke. Karena kita udah mulai fokus nih ke yang ini dulu ya waktu itu. Nah sampai gue ngomong ke si Upar, Par, kapan nih balik nih? Kita lihat yang tadi. Ya udah tunggu aja. Lu mah bawel. Kemarin mah gue sampai jam 4. Ini baru jam berapa gitu. Sampai akhirnya jam 2:30. Karena gue ketiduran, gue dibangunin. Ayo kita lihat yuk. Bener nih. Ya udah kita lihat aja pelan-pelan. Gue jalan lagi ke atas nih, ke tempat yang kemarin, yang tadi gue ngasih sajen gitu kan. Gak tahu kenapa, karena gue bener-bener trauma, takutnya gue nyamperin juga ke lokasi itu, si kakek itu nongol lagi. Gue nungguin aja di belakang si Upar, mungkin jaraknya 10 meteran lah dari gue gitu. Tiba-tiba si Upar ini sih jadi
kesalahan buat gua juga sama dia sih waktu itu. Kenapa tuh? Karena dia tiba-tiba nendang si nampannya. Kayak diinjek-injek juga. Heeh. Nah, Par, kenapa Par? Par kenapa? Ayo balik. Kata dia. Apaan? Sampai sampai diludahin. Tempatnya juga diinjek-injek. Bahkan di situ juga udah ada nampan orang lain mungkin yang bekas kemarin sampai injek-injek juga semua dirusakin. Gitu. Ternyata pas gua balik lagi ke ngikutin dia balik dulu karena dia masih gesturnya marah nih. Dia ninggalin gua nih jalan gitu. Ya udahlah gua. Nah, udah dikira adem pas mau jalan di motor, gua nanya kenapa Pak? Apaan kita udah nyiapin, kita udah nunggu lama-lama, kita kasih nomor ini. Oh alah. Nggak dapet tuh nomornya. Terus gimana nih kita? Ya gak bakalan keluar lah. Buat apaan? Emang sampai keluar kata-kata kotor gitu bang, sampai ngehujat tempat ini mah kayaknya harus dibakar gitu bang. Apain kita percaya lagi gitu. Padahal dia sebelumnya kan dia udah bener-bener dikasih ya padahal ya gitu. Waktu itu gua kebetulan bawa motor baru Upar yang waktu itu. Yaudah kita pulang aja lah. Ya udah gua yang bawa motor dulu kayaknya lagi emosi nih, nggak bakalan bener bawa motor. Ayo kita balik aja udah. Itu dia masih ngegerutu-gerutu aja bang. Tapi karena HP-nya itu dekat kepala gua di belakang, ya si dia masih main-main aja, masih nyempetin aja buat main gitu kan. Ya, Par, taruh dulu Par. Ntar aja kalau di sana kita mainnya. Udah cepetan lah. Cepetan gue pengen balik nih kayak gitu. Udah beres kayak gitu. Gak tahu kenapa, gak tahu juga sekarang faktornya apa. Tiba-tiba 10 menit lah gue bawa motor. Di situ gue kehilangan kendali. Jatuh. Glosor. Udah gak inget apa-apa. Udah di situ gue gak inget apa-apa. Nah, beberapa waktu kemudian ternyata gue sadar di sebuah rumah sakit. Di situ pas gue buka mata ada Dani. Dani itu benar-benar teman gue lah ibaratnya gitu ya. Dia nungguin juga. Di depan juga ada orang tua gue gitu kan. Cuman waktu itu bapak gak ikut, cuman ada ibu doang. Nah, di situ gue benar-benar langsung gitu loh. Sadarnya tuh bukan sadar buka mata pelan-pelan. Jadi benar-benar kayak kaget gitu loh. Wes, kenapa? Gitu kan. Supar mana? Supar. Udah tenangin dulu aja. Duduk dulu aja. Kamu tuh dari mana sama si Upar? Gitu kan. Sampai bangun kok langsung nanyain si Upar. Kata si Dani itu. Enggak kemana-mana gitu. Emangnya kenapa si Upar yang mana? Gitu kan. Kamu minum dulu aja. Udah senderan dulu minum dulu. Gua di situ gak buru-buru dijelasin nih sama si Dani sama orang tua gua juga ya. Gua dikasih dulu makan segala rupa ya, di treatment dulu lah ibaratnya. Yang ternyata selang beberapa menit kemudian si Dani ngomong ke gua kalau si Upar meninggal. Hah? Meninggal dunia. Kepalanya kepentok akar pohon sampai kepalanya mentok akar sampai pecah. Karena kebetulan yang pakai helm cuma gua doang. Dia itu gak pakai helm. Situ kagetnya bukan main ya, sampai pengen ayo anterin gua. Tapi di situ gua baru sadar. Kenapa? Kaki gua patah. Oke. Kaki gua patah. Bahu gua juga dislok. Karena gua kayak gini kan. Gak lihat ini tuh di pen. Kaki gua patah, Bang. Udah, kamu mending diam aja istirahat di sini. Lagian Upar juga alhamdulillah udah dimakamin. Nah, gua juga ikut ngemakamin dia kayak gitu. Mending kamu istirahat dulu aja di sini, jangan dulu kemana-mana. Sampai akhirnya si Dani itu ngomong ke gua waktu dia nyelawat ke rumahnya Upar, karena kan kita temen ya. Di situ ada fakta yang bener-bener ngeri sih. Ya mungkin akibat faktor ataupun mungkin karena dia dikasih teguran lah atau kayak gimana ya. Waktu proses ngemandiin, dikafanin, itu kain kafan 4 kali ganti. Karena darahnya rembes terus. Darahnya rembes terus. Sampai akhirnya orang tuanya mutusin buat ya udahlah, keadaan kayak gini mau kayak gimana. Dikuburin lah. Sampai dikuburin. Nah, sampai dikuburin sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya waktu itu.
Cuman ngedenger cerita dari Iya. Dani itu, Dani. ini loh detik-detik terakhirnya itu sama gua gitu loh, sama gua. Bahkan ya sampai sekarang juga traumanya itu masih ada di kepala juga kan. Nah, karena kaki buat nyembuhin kaki ini tuh gak pakai waktu yang cepat gitu kan, butuh waktu yang lama. Ya kurang dari sebulan kemudian tuh gua dengan rasa yang bersalah nyempetin ke rumahnya Upar. Ditemenin sama Dani, sama orang tua juga ada. Tua pakai tongkat pelan-pelan, tapi bukan respon bagus ya dari orang tuanya ya bang ya. Di situ gua habis dimaki-maki. Oh, ngerti sih gua. Di situ gua habis dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk kepala gua, gitu kan, sama bapaknya. Itu benar-benar gua diludahin. Karena mereka itu masih mereka itu masih nggak nerima kok anak saya yang meninggal. Kalau mau lu juga ikut meninggal. Iya. Itu loh. Karena ya mungkin bapaknya kan tahu jalannya itu sama siapa di awalnya kan. Itu benar-benar bikin gua kayak sorry bang ya. Jadi kayak Iya, nggak apa-apa. keinget lagi gitu ke si Upar tuh benar-benar bikin gua balik lagi lah ingetannya. Yeah. Nah, udah itu ya yang pertama Upar meninggal akibat dia dengan keadaan yang mengenaskan. Usaha gua hancur. Bener-bener hancur. Dan waktu itu karena gua keenakan buat main, kelupaan buat bayar setoran. Yang akhirnya gua masih dikejar-kejar sama bang. Itu sih dampaknya yang gua rasain tuh bang. Oke. Tapi sebenarnya ketika lo dapat uang itu larinya kemana sih? Karena kan ada banyak yang bilang kan kalau main kayak gitu pasti uangnya tuh cepet habis ya. Bener. Uang setan lah, karena uang Bener. setan ya. Tapi sebenarnya di hal lu nih atau pengalaman lu habisnya tuh karena apa nih? Kalau gua pribadi ya ngabisin duit ya. Pertama poya-poya jelas. Oke. Yang kedua beli barang-barang yang bagus-bagus. Tapi akhirnya gak tahu kenapa si barang-barang itu pasti rusak. Nah contohnya satu lah. Apa? Upar kan sempat beli motor baru tuh. Rusak, hancur. Lah iya. Jadi penyebab kecelakaannya juga bang. Di situ. Gue sempat beli handphone bagus juga, sempat hilang malah waktu itu. Salahnya gue tuh gimana ya? Karena ada juga yang gue tahu nih penjudi lain itu yang ada di grup. Karena gue sempat join di situ ya. Dia beli emas, beli apa, beli ini. Karena gue itu kayak ibaratnya kaget lah megang duit kok cepet-cepet gini gitu kan, dapatnya cepet-cepet. Hasil malamnya gue traktir teman-teman atau kayak gimana, beli barang-barang gitu, kayak gimana gitu. Dan itu gue yakin siapapun yang terlibat di dalam judi yang kayak gini tuh hasilnya itu gak akan ada. Kosong. Benar, ya kosong. Betul. Gue lebih percaya kalau uang hasil main seperti itu tuh pasti nggak jadi apa-apa. Nggak akan jadi. Itu malah sengsara gitu. Bener, gue udah ngerasain sendiri. Gitu. Gak ada yang kaya dari ini bang. Bener, gak ada yang kaya guys. Gak ada yang kaya dari ini. Ya itu ya, tadi juga ada pesan di mana ada larangan tuh di malam satu suro. Mungkin di zaman sekarang juga kan kalau beberapa orang ya di zaman sekarang menganggap malam satu suro ya udah biasa aja, seperti malam-malam biasanya ya. Bener. Udah dilarang segala macam, tapi malah melanggar gitu ya. Tapi kan pesan di balik itu kan juga ada bahwa sekecil apapun peringatan dari orang tua ya harus didengar. Harus didengar ya. Jangankan malam satu suro lah, apapun yang keluar dari orang tua itu ya minimal ya kita jangan sampai ngikutin ego kita lah, turutin dulu aja, gitu. Jangan ngebantah, istilahnya, gitu bang. Betul. Itu udah kerasa banget sama gua ya, teman-teman. Gue penasaran nih, untuk orang tuanya Upar jadi umroh? Nah, karena kan waktu itu baru didaftarin umroh sama si Upar ini, karena Upar yang udah nggak ada juga, yang mungkin keluarga juga benar-benar terpuruk. Tapi makamnya itu kebetulan dimakamin di tempat gua, dan orang tuanya balik lagi ke Klaten. Oke. Jadi si Upar ini nggak dibawa ke Klaten bang. Dia dimakamin di tempat gua.
karena keadaan dia itu nggak memungkinkan buat dibawa ke kampung halamannya. Gitu. Ya mungkin ada setahun atau tahun lebih lah seperti itu. Iya. Gitu Bang. Ini nih, gua kan masih orang awam ya, tapi penasaran dengan kemagisan tentang Malam Satu Suro. Menurut lu Malam Satu Suro itu seperti apa sih yang lo lihat gitu, atau yang lo tahu? Malam Satu Suro itu kan buat orang, jadinya kan gue di situ akibat gue udah ngerasain, otomatis gue nyari tahu nih, gitu kan. Pasti itu. Ternyata Malam Satu Suro ini tuh bener-bener orang itu dilarang buat keluar rumah, buat ngelakuin hal-hal yang jelek gitu kan. Nah ternyata ini tuh bener-bener relate ke cerita gue Bang. Yang pertama nih ya, gue keluar di Malam Satu Suro. Yang kedua, gue ngelakuin hal yang bener-bener itu dilarang. Ya, di Malam Satu Suro juga. Itu Bang, yang bener-bener, wah ini gue kena nih, gitu loh maksudnya. Gitu. Karena gue jujur guys, lagi memang bener-bener nyari tahu tentang Malam Satu Suro, dan siapa tahu kita bakal observasi ya dan masuk ke segmen telusur tentang Malam Satu Suro itu seperti apa sih gitu. Kebetulan ketika gue lagi nyari tahu, entah kenapa di timeline gue pas banget ada film Malam Satu Suro, Bil. Judulnya kalau nggak salah ya Sengkolo Malam Satu Suro. Karena gue pernah nonton juga yang pertama, ini yang kedua, film yang kedua. Nah di situ gue tuh karena beneran penasaran guys, penasaran sama Malam Satu Suro. Ya gue cobalah sekalian aja nyari tahu tentang film ini juga. Bersyukurnya dapat kesempatan untuk mewawancarai pemainnya. Tapi untuk cerita lu malam ini, thank you Bill, udah sharing di Lentar Malam, dan semoga gue bisa ngundang lu nih ke premier Malam Satu Suro ya. Amin Bang. Amin ya. Amin. Sekali lagi thank you Bill, udah datang ke Lentar Malam. Tapi habis dari sini teman-teman jangan close dulu videonya, karena gue bakal tampilin cuplikan dari gue bisa mewawancari cast film Sengkolo Petaka Malam Satu Suro. Ada apa? Yuk kita mesti ke pantai sekarang yuk. Kulo ngaturaken sesaji. Tapi aku ngerasa kayak ada yang aneh terjadi sama aku. Ada kaitannya dengan ilmu hitam. Kau pergi sekarang dari sini. Ule jangan pergi. Orang kayak kamu pantas masuk neraka. Anak itu milikku. Ule, ayo kita main. Demit itu di mana-mana, di sebelah kirimu, di atasmu, di depanmu. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya yang spesial. Langsung aja kita sapa, ada Kak Cindy dan juga Kak Agla. Halo Kak. Salam kenal sebelumnya. Salam kenal. Jamal. Thank you for having us. Gimana? Sekarang lagi ada project apa nih? Kita sekarang lagi promo. Yang paling jelas kita lagi fokus ke promo film Sengkolo. Aku juga baru selesai syuting film, ada satu lagi judul film anak-anak. Boleh mungkin dikasih sinopsisnya, ini ceritanya seperti apa sih Sengkolo yang
Sengkolo kedua ini ya berarti ya? Iya, yang kedua. Iya. Tapi nggak ada nyambung hubungannya. sama yang pertama ya. Oh, nggak jadi, ada. Jadi ini bukan sequel, berdiri sendiri ceritanya. Mm-mm. Jadi Sengkolo ini gimana sih nih? Lemparan kan? Jadi Sebenarnya dari arti sengkolo dulu ya. Oh iya, betul. Sengkolo itu kan artinya kesialan yang bertubi-tubi gitu. yes. Betul. Nah, ceritanya di film ini ada seorang perempuan namanya Rahayu yang dimainin oleh Kak Aulia Sarah, seorang bidan Ya. yang lanjutkan. Yang pada suatu hari terjadi musibah gitu yang menimpa dia dan akhirnya dia harus mengambil keputusan, tapi mungkin karena dia panik, terburu-buru, akhirnya keputusan yang diambil itu keputusan yang tidak bijaksana, bisa dibilang. Jadi akhirnya itu beresiko dan membawa dia kepada kesialan yang bertubi-tubi ini. Gitu. Oke. Intinya seperti itu. Berarti ada kaitannya dengan kesialan ya? Iya. Tapi ngomongin kesialan, pernah ngalamin kesialan nggak? Dari Kak Cindy atau Kak Agla? Pernah pasti ya Pasti. namanya. Yang paling membekas Jatuh dan bangun. bikin trauma lah. Aduh, apa ya? Kalau yang ini malah related sama filmnya ya. Oh iya. Aku sih selama Pas syuting, syuting ya. Gimana selama tuh? syuting film Sengkolo ini dari awal nyampe kan kita syuting di Kebumen. Dari awal sampai ke Kebumen sampai hari selesai syuting sampai pulang baru pulang ke Jakarta itu aku sakit. Sakit. Aneh banget kan. Oke. Jadi tuh nggak tahu ya, mungkin itu Sengkolo nggak tahu sih, cuman kayaknya ya aku merasa itu kok aneh gitu, kayak kok gue sial banget sih selama syuting sakit nggak sembuh. Sampai Oh, sekarang gitu. masih sakit. Kalau sekarang Sakit sakitnya jiwa. juga. Nggak bercanda. Sakit hati, sakit apa lagi? Oke. Tapi Terus bener itu aneh sih menurut aku. itu dari Kak Cindy, Kak Agla? Kesialan dalam hidup pasti ada ya, saya. Tapi kalau yang berkaitan sama film ini sih alhamdulillah kemarin aku aman-aman aja sih pas syuting. Iya. Nah, kalau Kak Cindy sendiri pada saat menurut Kak Cindy itu kesialan, itu ada hubungannya sama hal gaib? Oke, jadi aku tuh sebenarnya waktu selama syuting nggak mau menganggap itu menjadi hal gaib atau apa ya gitu, karena kayak oh ya udah mungkin emang badan gue lagi kurang Capek. sehat aja, lagi capek. Cuman sempet di sela-sela waktu aku syuting tuh di hari keberapa lah aku lupa, itu jadi sebenarnya sakitnya tuh pusing, demam, flu yang kayak gitu-gitu doang. Dan aku punya vertigo juga. Cuman ada satu momen tiba-tiba kaki aku tuh bengkak dua-duanya. Oke. Jadi benar-benar kayak kaki gajah gitu, kayak gendut gitu selama 2 hari kalau nggak salah. Nah itu tuh pas banget sebelum kaki aku bengkak itu aku sempet ketemu, kan asisten aku punya banyak temen kan di Kebumen, entah gimana ceritanya. Dia punya banyak temen, terus kami pernah jalan bareng lah waktu aku nggak syuting. Nah ada namanya Mbak inilah, ada seorang Mbak X ini, aku mau nyebut ada si Mbak X ini, baik banget orangnya. Dia tuh kan bisa lihat ya, anak dia bisa lihat itulah. Jadi aku cerita ke Mbak ini, Mbak, iya ini aku lagi sakit mulu kayak gini nih. Terus tiba-tiba dia nyeletuk kayak, ini percaya nggak percaya ya gitu. Dia bilang kayak, sebenarnya kaki kamu tuh ada yang megangin anak kecil. Ih, takut. Bener sumpah, dia bilang gitu, ada yang megangin anak kecil. Anak kecilnya kayak hancur gitu mukanya. Terus Takut. kayaknya kalau yang dia lihat kayak korban kecelakaan gitu loh. Perempuan atau? Perempuan, Oke. kayak megangin kaki gue. Mau minta tolong gitu maksudnya. Gak tahu. Nah, nggak lama setelah dia ngomong gitu, itu kaki aku bengkak. Oh. Makanya jadi aku agak ini ada cocok loginya iya, ya. kayak kok Takut. beneran dan waktu bengkak pun aku tuh tadinya nggak sadar. Pas sadar pas di lokasi syuting, Emang nggak sakit juga bengkaknya? kalau bengkak kan kayak kebas gitu loh Kak. Ya tapi berasa gitu, ada bedanya gitu. Aku berasanya kenapa? Sepatunya kok lebih sempit ya, gitu. Nggak sadar sampai akhirnya yang pertama kali ngasih tahu tuh Asradanya. Dia bilang, "Teh, kan karakterku Ratih. Teh, kaki lu bengkak." Hah? Enggak, satu orang. Terus kedua, siapa gitu aku lupa. Kaki kamu bengkak ya? Hah? Emang iya ya? Enggak. 3, Kak Aul. Kaki kamu kenapa? Hah? Oh, bengkak ya? Dia lah kayak, oh iya, baru kayak, gitu. oh bengkak lagi. Udah kan, habis itu direndam lah, aku bilang lah ke tim, direndam
garam ya gitu. Terus akhirnya tetap belum hilang, masih bengkak. Iya. Malamnya aku kontak si Mbak X kan, aku bilang, Mbak, kok kakakku bengkak ya, gini. Terus dia bilang, oh ya udah rendam pakai garam sama sereh. Jadi yang tadinya tuh cuma direndam pakai garam doang, nggak sembuh. Ternyata harus pakai sereh. Aku juga nggak tahu tuh gimana. Terus dia udah direndam pakai sereh. Aku ingat banget di hotel, aku rendam terus sampai ketiduran, bangun-bangun langsung kempes. Bim salah bim. Sembuh kakinya. Oke. Tapi kalau diinget-inget lagi gitu ya, ada gak sih kesalahan mungkin tanpa sadar yang nggak dilakuin gitu sebelum kakinya bengkak gitu? Nggak tahu. Aku ngerti ya. maksud kamu kayak Iya mungkin kamu apa? ngapain Iya, atau kamu justru ngapain. nggak permisi atau apa gitu ya? Aku sih rasanya Lu pecicilan sih gue iya, rasa. pecicilan sih iya, Nggak bisa cuman diem sih lo. pecicilan iya, cuman aku tuh dikit-dikit kan lokasi kita memang dari kota Kebumen tuh 40-an menit. Iya, kita agak kayak di pinggir Kebumen gitu, kayak udah deket banget sama pinggir pantai gitu lokasinya. Iya, emang agak Masih desa banget gitu. Iya, kalau malam juga gelap banget gitu. Aku dikit-dikit permisi sih kayak Assalamualaikum dalam hati ya gitu. Baca-baca juga kok gitu. Rasanya sih nggak kenapa-napa ya gitu. Cuman yang nggak tahu ya, mungkin yang anak kecil itu mungkin beneran mungkin dia suka sama aku. Iya. Kenapa? Kan pasti ada penyebabnya. Iya, kan? Kenapa kamu? Kenapa Iya, nggak orang lain gitu betul. kan? Ih kamu tuh. Kak Agra sendiri nggak pernah? Tapi tadi pas kamu cerita aku jadi inget. Jadi di lokasi syuting ini juga film Sengkolo. Jadi ada satu scene di mana scene-nya itu kita ambilnya di hutan. Hutannya juga deket banget sama pantai, bener-bener kayak cuma jarak berapa puluh meter gitu. Terus jadi pas kita syuting Sengkolo itu alhamdulillah tuh cuaca tuh terang, cerah terus gitu kan. Maksudnya nggak pernah yang hujan atau gimana. Tapi pada malam itu tuh syutingnya malam karena sini harus malam. Tiba-tiba kayak angin, badai, bener-bener kayak kan kita pakai apa sih tenda-tendaan gitu kan buat apa namanya monitor segala macam. Itu sampai harus dipegangin sama orang karena anginnya tuh bener-bener yang brrrr, terus hujan. Terus kayak mau take nih udah nih hujannya udah reda, udah kita balik lagi ke set. Baru mau action, biur lagi. Jadi semua orang lari nyelamatin kamera gitu-gitu kan. Dan itu terjadi berkali-kali sampai jam 3 pagi kayak gitu terus. Dan syutingnya jam berapa itu? Itu kita start dari habis maghrib karena harus gelap kan, nunggu gelap. Bener-bener kayak sampai sutradara juga gila kita apes banget ya malam ini ya gitu kan kayak. Dan tuh scene aku sendiri, jadi kayak aduh bener-bener kayak aduh ini banget. Tapi pas kan tuh kita syuting maghrib ya, habis maghrib. Jadi mulai make up tuh dari sore jam 4:30 gitu. Jadi pas aku nyampe lokasi kan masih terang tuh, masih kelihatan pantainya. Jadi aku kayak, wah gila bagus banget pantai nih gitu kan. Jadi aku videoin, aku story. Tapi emang udah agak mendung, aku story. Abis itu aku nggak buka-buka Instagram lagi karena take dan segala macam. Pas nyampe hotel baru aku buka DM. Maksudnya buka Instagram. Terus ada teman aku DM gini. Di story aku videoin pantai dan awannya itu dia bilang gini, Kak, itu di awannya ada kereta kencana. Aku kayak, takut dia. Kayak, males banget. ada kereta kencana. Karena dia mau bisa lihat yang gitu-gitu. Iya. Jangan ngomong gitu, aku bilang bohong kan. Iya beneran tuh Kak, ada kereta kencana di awannya. Mantas tadi gue syuting kayak apes banget gitu. Mungkin itu ya ada Mungkin kaitannya. dia kayak baru mau Lagi landing lewat. tuh kereta kencananya. Terus jadi kayak badai dan hujan itu. Iya. Oke. Biasanya kan kalau misalkan sebelum ke lokasi syuting atau mau syuting gitu ya, ada apalagi horor nih, biasanya ada ngelakuin something atau ada peringatan gitu. Ada gak sih di situ? Ritual Pada saat itu ya, maksudnya, ritual yang segala dikerjain. macam. Oh iya ngelakuin ada sih ritual. kita tumpengan syukuran dulu, baca doa sebelum mulai Di lokasi? syuting. Di lokasi. Oke. Iya. Itu day one ya, dan aku nggak ada. Oh iya, mungkin itu penyebabnya kamu. Penyebabnya aku yang terkena. Karena aku nggak ikut tumpengan. Iya, tapi ada juga satu set yang rumah dukun gitu. Jadi ada juga di trailer kalau mau dilihat. Jadi pas besokannya kita mau masuk set rumah dukun, itu malamnya kru-kru udah pada bilang. Jadi besok yang syuting di rumah dukun tuh aku sama Aul kan. Terus mereka bilang kayak, Kak besok pas kita syuting di rumah dukun kan ada pilar tuh dalam rumahnya jangan dipegang ya gitu. Itu yang ngasih tahu ternyata warga desa situ. Iya, jadi kru itu tahu juga dari warga desa. Kenapa gitu. tuh? Terus aku Nah kayak, kenapa? gue dengan polosnya,
oh catnya belum kering ya. Karena kan tim A kan suka kayak ngecat lagi rumahnya biar apa? Oh catnya belum kering ya, oke gitu. Terus enggak kak, bukan itu alasannya. Lebih ke itu sih kak, paham kan? Oh iya paham ya gitu. Terus ya udah kayak emang kenapa gitu kan, aku mulai tanya-tanya. Ternyata rumah dukun itu adalah rumah yang udah kosong puluhan tahun, jadi nggak pernah dipakai. Terus sempat juga dipakai buat jadi kandang sapi. Ternyata dia baru tahu lagi. Baru tahu aku nih kemarin nih. Jadi pas lama syuting gue nggak tahu nih gitu. Tempat kandang sapi dan kayak udah ya pokoknya udah kayak horor banget lah vibe-nya. Jadi pas kita nyampe ke set juga kayak wah iya sih ini pantasan nggak boleh pegang-pegang pilarnya gitu. Tapi emang bener-bener nggak ada yang satupun yang megang. Enggak sih. Pada akhirnya nggak ada yang berani nggak sih? Nggak ada yang berani. Kru-krunya juga. Soalnya diperingatin sama warga. Jadi maksudnya kayak ya warga kan udah paham ya keadaan di sana gimana gitu. Dan kita tuh syuting desanya tuh bener-bener yang rumah satu sama rumah lainnya tuh jauh-jauh banget gitu loh jaraknya. Jadi bukan yang padat-padat. Jadi rumah satu di sini terus dikelilingnya tuh kayak kebun, hutan, bukan hutan sih, saya pohon-pohon bambu yang gede-gede banget yang udah sampai begini-begini. Terus baru lagi rumah lagi, terus gitu lagi baru rumah lagi. Jadi kayak setiap rumah tuh punya kebun dan pohon-pohon bambu yang mengelilingi. Jadi kayak emang kalau udah malam kayak wah serem ya gitu. Tapi untuk lokasi syutingnya sendiri berapa kali pindah atau ada berapa tuh? Semua di Kebumen, cuma kita pindah-pindah ya. Ada cuma yang pindah satu rumah ya kebanyakan. Ada kepentingan yang di perumahan, maksudnya bukan perumahan, maksudnya rumah. Ada yang di pinggir pantai, kita ke pinggir pantai. Ada juga yang tempat kamu itu kayak warung-warungan gitu. Warung-warungan itu harus kayak di pinggir jalan raya gitu. Jadi agak lumayan pindah-pindah, tapi semua di Kebumen. Tapi ya nggak terlalu banyak sih. Sekitar 4-an. Sekitar 4 doang. Yang paling serem. Paling serem itu yang aku apes banget itu di hutan pinggir pantai itu. Kalau aku dan Kak Awal setuju di rumah set rumah kita, kamu ya? Rumah Rahayu dan Ratih. Karena nggak enak banget. Udah berasa sih kayak hawanya juga engap banget. Terus aku pernah seharian syuting di situ dari pagi bahkan pagi atau siang sampai malam. Isinya aku lari-lari doang sama. Ngapain? Emang sini gitu? Ada. Oh, iya, ada lari. Seharian jogging nggak ceritanya? Wah itu kalori udah kebuang berapa banyak. Terus makin pengap gitu kan, karena harus itu dibikin malam kan, jadi ditutupin hitam-hitam semua gitu. Iya. Gak ada angin sama sekali. Itu gak enak banget rasanya. Itu paling serem menurut Kak Cindy dan Kak Agla tadi udah ya. Tahu rumah itu dulunya apa gitu? Sempet tahu lagi. Rumah warga kan? Rumah warga masih gitu. ditinggalin masih ditinggalin warga. Iya. Dikirain kayak tadi tuh yang rumah dukun itu rumah kosong gitu. Kalau yang rumah kita masih ditinggalin warga sih, betul. Nah itu kan syutingnya makan berapa lama nih? Total syuting days-nya 18 hari. 18 hari. Tapi sama off day dan segala macem, karena kan kita syuting kayak 4 hari off, 3 hari off gitu-gitu. Sebulan kali ya kita total di Kebumen. Sebulanan? Cukup lama juga ya? Iya. Bolak-balik tuh, Kebumen, Jakarta. Iya, tapi enggak juga sih, dia stay terus. Dia betah kayak, jadi Kebumen girl, dia the whole syuting tuh dia sakit kan, emang ngapain udah, walaupun berjarak nih, misalnya aku hari ini syuting, besok nggak ada syuting atau jarak 2 hari. Mendingan dipakai istirahat ya. Aku mending tidur aja udah. Bener-bener nggak pulang? Nggak pulang sama sekali. Kalau aku masih ada pulangnya. Jadi aku kayak 2 mingguan di sana, aku selalu nyebutnya sama asistenku ya, gara-gara aku sakit itu. Buset 2 minggu rasanya kayak 2 bulan di Kebumen. Karena nggak tahu rasanya kayak lama banget di sana. Betah ya kamu? Nggak betah berarti itu kalau rasanya. Kayak lama banget rasanya. Iya. Oke. Nah ini kan syutingnya tentang Sengkolo Malam Satu Suro ya. Ada gak sih dari warga yang tahu gitu, oh ternyata syuting tentang Sengkolo atau Malam Satu Suro nih. Terus ada cerita gitu dari warga atau pendapat warga gimana? Nggak tahu sih, jujur nih kalau aku pribadi kalau lagi syuting film horor, aku berusaha untuk nggak cari-cari tahu soal kehororan gitu loh, ngerti ya? Jadi kayak supaya gue nggak takut gitu. Jadi selama syuting di Kebumen aku nggak, ya walaupun ngobrol sama warga kita nggak nanya-nanya soal yang kayak gimana horor apa gitu-gitu mistis ini, aku nggak nanya, jadi kayak nggak dengar cerita mereka soal itu sih. Nggak dengar. Justru malah mereka tuh kan excited banget ya, karena nggak pernah ada yang syuting di situ.
jadi rame gitu. Iya. Terus ini aku perhatiin sih, kan kalau dilihat dari Instagramnya Sengkolot atau MVP tentang film Sengkolot kan sering banget kita banyak ngepromosin atau kayak ngomongin tentang ibu hamil itu tuh gimana di satu suro apa pantangan-pantangan. Nah entah kenapa tuh aku sering banget lagi lihat ibu hamil di dekat-dekat Satita. Oh iya? Iya. Kalau Warga maksudnya? Iya warga. Oh. Kayak ibu hamil. Itu dia pakai prop doang kali. Kayak gue mau ikutan nih pakai prop gitu. Soalnya ceritanya si Rahayu tuh hamil dan melahirkan kan. Tapi nggak sampai segitunya sih kan? Iya kayaknya ya. Itu kayak aku kayaknya mungkin melakukan itu. Kalau orang normal kayak enggak deh. Kayak kurang kerjaan gue gitu. Kebetulan banget ya berarti ya? Kebetulan iya, banget ya? Sih aku sih merhatiinnya kayak banyak yang lagi hamil lagi. Oke. Tapi sebelumnya pernah main film horor juga? Pernah. Kak Agla, Kak Cindy, ada yang berbeda gak dari film horor sebelumnya gitu? Sebagai pemain ya? Menurut aku nih dramanya jauh lebih berat sih. Iya. Dramanya lumayan kuat ya di sini. Kayak bisa dibilang 50-50 lah gitu drama dan horornya gitu. Karena horornya tuh terjadi menurut aku karena drama itu gitu. Kayak dramanya tuh yang bikin itu akar masalah dari kenapa horor bisa terjadi gitu. Kayak selaras gitu loh. Gitu sih. Kalau aku film-film horor aku yang sebelumnya itu kebanyakan setnya tuh dibuat. Jadi memang untuk keperluan syuting gitu kan. Kalau di sini tuh kita pakai rumah warga, pakai warung-warungnya juga warung-warung, maksudnya si klub malam apa sih sebutannya, kayak warung-warung yang buat karaoke-nya gitu. Lapo. Iya sebutannya gitulah gitu. Nah itu juga real gitu. Jadi kayak emang rumah dukunnya juga nggak bangun gitu, emang pakai rumah yang udah lama kosong gitu. Jadi kayak cuma diperindah aja sama tim art dikasih aja. finishing touch gitu lah ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak ya udah real aja gitu pas syuting gitu. Oh ada set lokasi kayak tempat-tempat tadi tuh. Karaoke underground ya? Iya. Karaoke underground. Ini nih bintangnya tuh yang ini nih. Oh bintangnya ini. Nah terus perannya sebagai apa aja nih? Kak Cindy, Kak Ya kita bahkan belum ngomongin peran iya. Jadi aku berperan sebagai Marni. Marni itu adalah sahabat Rahayu. Marni juga yang ngebantuin Rahayu di klinik bidannya dia, yang selalu ngebantuin untuk menolong warga melahirkan. Bestie banget Bestie aku sama Rahayu. Aku Ratih. Ratih itu adiknya Rahayu. Ngomongin karakter, aduh selalu pusing gitu ya itu. Pokoknya dia intinya adalah mau wakilin nggak? Dia adalah cewek yang bandel, cewek yang tidak baik-baik saja, remaja-remaja yang rebellious. Iya. Enggak cuma memberontak. Tapi serunya tidak menaati kakaknya sih ya. Panjang nih kalau gue yang jelasin dia. Karena bestinya kakak. Jadi aku memihak pada Rahayu. Aku selalu. Sebenarnya karena di film ini tuh ada timeline yang jumping gitu 7 tahun. Jadi berjarak 7 tahun itu ada Ratih yang masih ABG sama Ratih yang udah berkembang lah karakternya. Agak lebih nurut, agak sadar gitu, lebih ke udah ketampar sama kehidupan gitu. Yang sebelumnya ya itu tadi yang disebutin. Ya, gitu. Tapi ini ketika dapat peran itu berseberangan atau dekat nih dengan kehidupan? Kalau dia jauh. Kayak aku jauh sekali. Aku tidak perlu bersandiwara, tidak perlu menggunakan skill acting aku, karena ini adalah kehidupan hari-hari aku begitu. Dia cerita kayak gitu aku ya kan? Tapi emang aku cuma mau mancing aja tadi. Makasih loh pancingannya. Enggak lah, beda. Berseberangan, beda sekali. Beda, yakin? Kamu kayak bedanya tuh nggak yakin, kayak ragu-ragu gitu. Menurut aku jadi diri sendiri aja nggak apa-apa sih, akui aja. Beda tipis lah ya. Bedanya 11-12. Tipisnya kayak nggak kelihatan gitu. Beda. Ada kesamaan, ada gimana ya? Pasti adalah beberapa sifat yang menurut aku ya dari peran-peran yang memanggil kita tuh pasti ada yang mirip gitu. Tapi ada perbedaan juga, nggak totally sama juga. Iya maaf, sorry. Lokasi di Kebumen bahasanya? Iya, kita pakai dialek Jawa, tapi kita pakai dialek Jawa secara general, bukan yang ngapak atau apa. Emang sebenarnya ngapak ya kalau Kebumen? Kalau nggak salah ya.
Oke. Aku tuh sempat kita bahas kalau nggak salah Karena antara sebenarnya top di atau filmnya enggak. itu kita nggak bilang, maksudnya kita emang syutingnya di Kebumen, Tapi tapi nggak kita menyebut nggak itu di bilang, Kebumen juga. nggak yang kayak ini memang daerah, maksudnya emang lokasi. Satu daerah mana ya, gitu, enggak. menceritakan daerah mana itu enggak. Cuman gitu. di Jawa. Berarti di Jawa film gitu nggak ada kan. tuh deskripsi si daerahnya atau Nggak ada, lokasinya? karena Nggak ada memang ya? memang nggak untuk kayak ini cerita dari Kebumen Dari gitu. sini, enggak, dari gitu. daerah Cuma sini. emang lokasinya aja kebetulan di Kebumen. Oke. Kalau karakter yang lain siapa aja boleh mungkin diwakili? Ada Rahayu, Rahayu yang itu. diperankan oleh Aulia Sarah. Oke. Terus Ada- ada suami aku diperankan oleh Dias Ardiawan, ada suaminya Rahayu Mas diperankan Cipto oleh ya. Dimas Dimas Aditya. Aditya. Terus Ada Sharon. Heeh. Sharon, nah belakangnya siapa ya, lupa lagi. Eh, Yang ada di poster kita. oh iya, Oke. benar, Itu itu namanya adalah Sharon. anaknya Rahayu. Namanya Utari karakternya. Terus ada Mikdad Mikdad. berperan sebagai Pak Pak Ustadz. Ustadz muda. Ustadz muda. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ence Bagus. Oh iya. Ada Mas C Bagus, terus ada lumayan rame sih, rame. yang lumayan Banyak ya? sini. Dan beberapa juga kebanyakan kita ngambil pemainnya dari Jogja. Oh iya juga. benar, ada pemain dari Jogja juga. Nah, lalu ada gak sih karakter yang selain karakter utama ya, yang menjadi kayak seperti kuncinya gitu di dalam film ini gitu? Ada banget. Jadi di film ini kan ada entitas horornya itu kan. Ini namanya siapa ya dia? Namanya Aduh, aku lupa pemerannya. lagi pemerannya. Jadi Sama. dia lumayan kuncian di film ini gitu, Oh, karena oke. dia kan si entitas ini gitu, dan bentukan entitasnya juga menurut aku agak unik ya, Iya, Say, iya, gitu. dia- Heeh. Oke. Itu salah satunya ya. Scene-nya nggak banyak, tapi kayak tiap kali ada dia, ih seru nih gitu. Oh, gitu. Oh bahasannya seru ya? Seru nih gitu. Seru nih tiap ada dia. Ih seru. Iya. Soalnya kadang-kadang aja aku kayak kan udah mau take gitu kan, kita masih di base camp gitu kan. Aku aja suka kaget lihat dia. Selalu kayak astagfirullahaladzim gitu. Kalau aku kayak gue lupa lagi ada dia gitu. Iya, iya. Karena dia juga udah di set make up udah juga. standby dengan itunya, kayak ngeri banget. Aku setiap kali mau take sama dia kayak aduh nggak berani lihat lagi gitu. Oke. Itu ya ada satu ya. Namanya nggak bisa disebut. Kalau nama Aku lupa lagi siapa, aduh. nama pemainnya aku lupa lagi juga jujur. Nama pemerannya. Nah kalau Nggak ada. kalau nama karakternya Nama karakternya. nggak ada. nggak ada kan? Jadi ini tuh bukan jenis entitas yang kayak misalnya kuntilanak atau pocong atau enggak, bukan. Ini ada tersendiri lah, gue nggak tahu ya Special apa ya namanya edition, ya. wow. Varian Ada baru. di Sengkala, New tonton. arrival. Oke. New arrival baru datang langsung Iya, ke bumi. betul, New arrival. Dan baru ngeliat juga ada hantu seperti ini Iya, gitu. aku sih baru ini. Iya. lihat. Unik banget. Unik. Unik. Oke. Penasaran kan? Nonton Penasaran kalau sih. tanggal 22 22 Januari 2026 di bioskop. Wow. Apa nih hantunya ya kan? Penasaran juga sih. Ini mungkin sebelum kita tutup, apa nih yang bikin film ini berbeda dari film horor lainnya? Menurut Kak Cindy dan juga Kak Agla. Kalau menurut aku film ini tuh bisa memberi apa ya, penonton ketika habis nonton nih mungkin mereka bisa kontemplasi ya. Jadi kayak Wow, berat ya. sebelum mengambil keputusan itu coba deh pikirin dulu deh, walaupun mungkin kadang-kadang emang agak sulit ya gitu. Cuman ketika mengambil keputusan yang salah, apalagi kalau mengambil keputusan yang menurut aku kayak mencobai Tuhan gitu atau bukan kehendak Tuhan. Mencobai Tuhan. Nah, Maksudnya coba ya? nonton aja makanya. Oh, Yang kayak bukan kehendak Tuhan nih, udah ini jangan dipaksain gitu. Ngerti nggak sih? iya. jangan Nanti memaksakan resikonya ya. kayak tonton Nah, aja di film Sengkala. Oke. Dari Kak Agla ada? Dari kacamata aku mirip-mirip juga. Karena kadang-kadang manusia itu kalau lagi kepengen banget sama sesuatu, terus kayak terdesak nih gitu kan, nggak mikir panjang ngambil keputusan. Susah memang. pasti. Jadi tergesa-gesa, nggak dipikirin dulu, terus akhirnya keputusan diambil itu malah membawa kita kepada kesialan atau musibah yang malah Betul terus-terusan gitu. Iya, iya. Jadi kayak berhati-hatilah dalam mengambil keputusan dan bijaksanalah. Oke, itu tadi ya pesannya ya. Dan film ini benar-benar berbeda ya dari film Berbeda. horor lainnya ya. Iya. Oke.
Oke, kalau gitu jangan lupa nonton di tanggal berapa? Tanggal 22 Januari 2026 di bioskop. bioskop. Jangan lupa untuk saksikan Sengkolo Petaka Satu Suro. Ajak keluarga kamu, pacar kamu, teman kamu. Sahabat, pacar orang juga boleh. Iya, asal jangan suami orang. Iya, jangan saya. Iya. Oke, 4 hari lagi ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk nonton film Sengkolo di tanggal 22 Januari 2026. Yeay. Sampai jumpa. Kak Agra, Kak Cindy, terima kasih udah datang. Terima ke Danau. kasih. Ya, sukses For untuk having filmnya me. ya. Ya, amin amin amin. Kita ketemu di premiere ya. Oke. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Agla dan Cindy. Dari Sengkolo. izin pamit. Bye. Bye. Thank you.